Berikan concern kepada pondok-pondok pesantren karena salah satu isu sentral dari pondok pesantren itu adalah soal sanitasi, persampahan, dan kebersihan. Saya sendiri kebetulan alumni pondok pesantren sehingga kami dari fraksi PDI Perjuangan dengan fraksi-fraksi lain concern untuk kemudian memberikan dukungan ke arah situ. Nah, terutama dalam konteks COVID-19, sanitasi dan kebersihan pesantren menjadi kata kunci dan karena itu intervensi kegiatan pemerintah ke pesantren menjadi penting. Selain soal keberpihakan, juga soal bagaimana kemudian kita bersama-sama menangani COVID-19 ini di pondok pesantren. Infrastrukturnya kita siapkan di Kementerian PUPR yang ramah dengan bencana, tapi juga sumber daya manusia yang bisa handal untuk melakukan langkah preventif dan represif terhadap bencana, itu juga satu komitmen yang penting untuk kita mulai gagas mulai sekarang. Basarnas dengan BMKG harus bersinergi. Ya, karena Basarnas pada level represif, BMKG pada level preventif. Betul, Direktif Wakil Presiden lah yang kemudian ditangkap oleh Komisi 5 bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk kita membangun sanitasi berbasis pesantren. Selain sanitasi berbasis pesantren, kita juga sedang mempersiapkan berbagai macam program untuk pesantren, diantaranya misalnya rumah susun untuk santri yang representatif dan bisa membantu asrama-asrama di pondok pesantren, terutama pondok-pondok pesantren tradisional yang dananya terbatas agar bisa lebih representatif. Satu kamar di pondok pesantren itu biasa diisi 15-25 orang. Nah, karena itu kemudian hal seperti ini terutama dalam konteks pandemi COVID-19 sangat membahayakan. Kita tahu ada klaster-klaster baru di pondok-pondok pesantren dan karena itu kemudian kehadiran infrastruktur terutama rusun bagi santriwan maupun santriwati itu dibutuhkan. Nah, kami sekarang sedang melakukan exercisement anggaran agar kemudian kegiatan atau program rumah susun untuk pondok pesantren itu bisa diperbanyak di tahun 2021. Tugas pengawasan dan penganggaran yang dimiliki oleh DPR RI sebagaimana amanah pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 itu dipegang teguh oleh Komisi 5 DPR RI. Karena itu selain kami memberikan porsi anggaran yang lebih kepada Kementerian PUPR, ada sekitar 20 triliun dari pagu indikatif dibanding tahun 2020 ini yang akan kami berikan kepada Kementerian PUPR karena juga sebagian besar digunakan untuk program-program strategis nasional, food estate misalnya, kemudian program destinasi wisata super prioritas yang ada di 10 bahkan 11 tempat di Indonesia. Dan karena itu dengan fungsi pengawasan yang ada pada kami pastikan kemudian anggaran itu bisa tepat guna, tepat sasaran dan output outcome-nya bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat.